Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 minggu kemarin yang mengenai apa maksud hadis sahih, yang kedua apa maksud hadis hasan, yang ketiga apa maksud hadis dhaif. Tujuan penelitian di sini yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembagian hadis berdasarkan kualitas. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis hadis seperti hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang ketiga, untuk membedakan kualitas hadis agar tidak salah dalam mengamalkannya. Dan yang keempat, untuk menyadari pentingnya mempelajari kualitas hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan saya jelaskan tentang apa maksud hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dinilai paling otentik dan dapat dijadikan hujah, yakni dalil dalam Islam. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis satu yang sanadnya bersambung, yakni muttasil. Seluruh perawi dalam rantai sanad bertemu dan meriwayatkan secara langsung dari gurunya. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Apa maksud yang adil? Yakni orang yang berintegritas dan tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar atau fasik. Yang ketiga, syarat hadis sahih, yakni perawinya didahbit, yakni kuat hafalannya, baik secara hafalan maupun tulisan. Yang keempat, tidak mengandung syadz, yakni tidak menyelisihi riwayat perawi lain, lebih terpercaya gitu maksudnya. Yang kelima, tidak mengandung illat, yakni cacat tersembunyi yang merusak kuantitika hadis. Saya akan terangkan mengenai apa maksud hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang derajatnya berada di bawah hadis sahih, tetapi masih dapat dijadikan hujjah, yakni dalil dalam ajaran Islam. Secara istilah, hadis hasan adalah hadis yang satu, sanadnya bersambung, muttasil, dua, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tiga, perawinya memiliki kekuatan hafalan yang baik namun tidak sekuat perawi hadis sahih, yakni hafalan sedikit kurang dibandingkan perawi hadis sahih. 4. Tidak mengandung syadz, yakni kejanggalan, atau illat, yakni cacat tersembunyi. Dengan kata lain, hadis hasan mirip dengan hadis sahih, tetapi perbedaan utamanya terletak pada tingkat kedabitan, yakni kekuatan hafalan perawinya yang sedikit lebih rendah. Hasan lidzati adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Hadis hasan li ghairihi ialah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama itu disebut hadis hasan. Contoh sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi hari Jumat hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya jika ia tidak memperoleh air pun wangian. Hadis riwayat Ahmad. Hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis yang lain semakna dengannya atau karena banyak yang meriwayatkannya.
Selanjutnya saya akan terangkan di sini mengenai tentang hadis dhaif. Apa maksud hadis dhaif? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan, sehingga derajatnya lemah dan tidak bisa dijadikan dalil hukum kecuali dalam kondisi tertentu, yakni seperti fadhail amal, keutamaan amal menurut sebagian ulama. Secara umum, hadis dhaif terjadi karena salah satu atau lebih dari hal berikut. 1. Sanadnya terputus, yakni tidak tersambung. 2. Perawinya tidak adil, misalnya dikenal fasik atau pendusta. 3. Perawinya lemah dan dalam hafalan, yakni tidak dabit. Yang keempat, mengandung syad, yakni bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang selanjutnya mengandung ilat, yakni mengandung cacat tersembunyi yang merusak hadis. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar hukum dalam akidah atau ibadah wajib kecuali dengan syarat-syarat ketat dan dalam konteks anjuran yang tidak mengikat. Hadis dhaif dilakukan berdasarkan penyebab kelemahannya. Berikut ini adalah beberapa kategori utama pembagian hadis dhaif. 1. Dari segi keterputusan sanad, yakni tidak tersambung. Mursal, seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi tanpa menyebut sahabat. Mu'allaq, terputusnya sanad dari awal, biasanya satu atau lebih perawi di awal sanad tidak disebut. Yang selanjutnya munqati, terputusnya sanad di tengah, yakni satu perawi hilang. Mu'dal, dua atau lebih perawi berturut-turut hilang dari sanad. Mudallas, perawi menyembunyikan cacat sanad dengan menggunakan lafaz samar seperti an atau qalla, padahal tidak mendengar langsung. Yang kedua, dari segi kelemahan perawi, yakni matruk, ditinggalkan karena perawinya dikenal sebagai pendusta atau sangat lemah. Yang selanjutnya, mungkar, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dan diriwayatkan oleh perawi lemah. Yang selanjutnya, mudtarib, hadis yang diriwayatkan dengan berbagai versi yang bertentangan dan tidak bisa ditarjih, yakni dipilih yang paling kuat. Yang selanjutnya, maqlub, tidak terjadi pembalikan dalam sanad atau matan, yakni isi hadis baik sengaja atau tidak. Yang ketiga, dari segi cacat tersembunyi. Apa? Yang pertama, yakni ma'lul, mu'allal, hadis yang tampaknya sahih tetapi setelah dikaji mendalam ditemukan